Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatihi lima uliqah wal khatimi lima sabaq an-nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para alim, para ulama, sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala aktivitasnya diberikan kelancaran, mudah-mudahan apa yang dihajatkan, hajat dunia dan hajat akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda semuanya berkenan hadir di majelis ini, mudah-mudahan tercatat sebagai amal ibadah, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan tentunya akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang kami muliakan, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang amalan bagi orang yang terkena sihir, amalan untuk menyembuhkan orang yang terkena guna-guna sihir ataupun santet. Amalan ini sangat mudah untuk kita lakukan, siapapun bisa mengamalkannya. Jadi saya ajarkan amalan yang tentunya siapapun akan bisa untuk mempraktekannya. Jadi amalan yang praktis, amalan yang mudah, amalan yang bacaannya itu tidak sulit, amalan yang bacaannya yang sering kita baca, surat-surat yang biasanya kita baca ini yang akan kita amalkan untuk mengusir atau mengobati orang yang terkena sihir atau terkena santet. Ya, kita tahu yang namanya ilmu sihir atau ilmu santet tentu itu adalah ilmu gaib. Ilmu gaib di mana orang jahat melakukannya, dia meminta bantuan kepada makhluk yang lain, kepada jin. Ya. Tentunya ilmu ini sangat dilarang dalam ajaran Islam, termasuk ilmu hitam, ilmu yang diharamkan. Ya, mempelajari ilmu santet, ilmu sihir dan sebagainya. Nah, biasanya orang yang melakukan ilmu santet atau ilmu sihir dalam rangka tujuannya yaitu untuk mencelakai seseorang atau ingin membunuh, membinasakan atau menyiksa seseorang. Itu diakibatkan karena ada sifat dengki atau iri, sehingga dia melakukan niat buruk atau niat jahat untuk menyakiti orang yang tidak dia sukai karena ada rasa dengki atau rasa iri. Nah, ini sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Falaq juga seperti itu, melakukan kejahatan itu hasidin idza hasad, yaitu karena kedengkian, ya. Karena ada sifat dengki sehingga ingin membinasakan manusia yang lainnya. Nah, maka di sini kalau kita tahu bahwasanya itu diakibatkan karena orang jahat kemudian meminta bantuan kepada makhluk lain, yaitu meminta bantuan kepada jin, maka kita pun tentunya bisa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bagi orang yang sudah terkena santet tadi atau terkena sihir tadi bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan ini juga bisa kita amalkan untuk menangkal dari gangguan jin, gangguan makhluk halus. Kata kita dimanapun berada, insya Allah kita dimanapun kita tinggal akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah, dengan perantara yaitu membaca beberapa ayat Al-Quran dalam rangka agar kita terhindar dari serangan orang jahat dengan menggunakan ilmu tenung, ilmu sihir, ilmu santet dan ilmu hitam lainnya. Ya. Nah, ini amalan ini siapapun bisa mengamalkannya karena tidak membutuhkan praktek secara sulit, dan ayat-ayat yang dibaca ini adalah ayat-ayat yang sangat mudah untuk kita amalkan, ya. Ini ayat-ayatnya sudah sangat sering kita baca, ya. Nah, ini cara mengamalkannya ini lebih utamanya, afdalnya adalah dengan cara berwudu, ya. Kalaupun tidak berwudu juga tidak masalah, tidak diwajibkan untuk berwudu. Utamanya ini kita bisa
berwudu terlebih dahulu agar lebih mudah, agar bisa terkabul, bisa berhasil dalam menangani orang yang terkena sihir atau terkena santet. Nah, ini jadi amalannya ketika orang yang terkena sihir tadi bisa kita bacakan beberapa bacaan ini, kita datangkan orangnya, kita ruqyah seperti itu ya, kita ruqyah dengan beberapa ayat Al-Quran. Kalaupun ternyata ke orangnya tidak ada, maka bisa menggunakan media, yaitu dengan air putih ya, air putih atau media air yang kita letakkan, kita tempatkan di wadah di tempat, karena ini nanti bisa ketika cara mengobatinya bisa kita minumkan atau juga bisa kita siram-siramkan ke tempat-tempat yang kita anggap ada makhluk halus, atau kira-kira di situ orang akan mengirimkan ilmu hitam atau ilmu santet atau ilmu sihir ke rumah kita atau pekarangan kita, di teras atau di genteng dan sebagainya. Ini tujuannya adalah untuk menangkal atau untuk menetralisir dari serangan jin atau gangguan jin, sehingga nanti orang yang berniat jahat ini nanti akan kita kembalikan kepada orang yang berniat jahat tersebut ya. Jadi kita kembalikan kepada pemiliknya ilmu sihir yang dia kirim itu tadi. Nah, ini beberapa bacaannya yang akan kita wiridkan. Yang pertama yaitu kita membaca lafaz yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, ini dibaca sebanyak 100 kali. 100 kali membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, ini dibaca bacaan yang pertama yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin sebanyak 100 kali. Kemudian berikutnya kita membaca sholawat, yaitu sholawatnya sholawat yang singkat saja, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, atau sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad juga boleh. Yang penting di situ ada kalimat sholawat ya, sholawat yang pendek yang mungkin mudah untuk kita baca juga boleh ya. Ini membaca sholawat sebanyak 100 kali, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad sebanyak 100 kali di hadapan orang yang terkena sihir tadi ya. Jadi kita bacakan di hadapannya atau menggunakan media air itu tadi. Kemudian berikutnya bacaan yang ketiga yaitu membaca syahadat ya, kalimat syahadat, syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini sebanyak syahadatnya yaitu 10 kali. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah, ini sebanyak 10 kali ya. Nah, ini surat Al-Fatihah tentu kita semuanya sudah hafal ya, sebagai induk kitab atau umul kitab atau umul Quran ya. Intisari dari Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Jadi banyak sekali manfaat surat Al-Fatihah ya. Kita baca surat Al-Fatihah sebanyak 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini dibaca sebanyak 10 kali. Ya, itu amalan yang keempat, wirid yang kita baca yaitu membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang berikutnya yang kelima, kita lanjutkan dengan membaca surat Al-Falaq, itu sebanyak 10 kali. Ya, surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Ini sebanyak 10 kali.
Ya, itu wirid yang kelima. Kemudian kita lanjutkan wirid yang keenam, yaitu membaca surat An-Nas sebanyak 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ini sebanyak 10 kali. Kemudian kita lanjutkan wirid yang ketujuh, ya bacaan yang ketujuh ini membaca surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas sebanyak 10 kali juga. Ya, kita baca 10 kali surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sebanyak 10 kali. Kemudian ini adalah bacaan yang terakhir, yaitu membaca ayat kursi. Ya, bacaan yang ke-8 yaitu dengan membaca ayat kursi sebanyak 10 kali. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ya. Nah, setelah itu kemudian tangan kanan, ya tangan kanan itu kita hentakkan ke bumi sebanyak 3 kali. Ya, tangan kanan dihentakkan ke bumi ini sebanyak 3 kali. Ya, dihentakkan ke bumi ya sebanyak 3 kali. Tujuannya adalah agar sihir yang telah dikirimkan oleh orang jahat tersebut bisa dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, ini wirid atau zikir atau amalan yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan sihir dari orang jahat atau menyembuhkan orang yang terkena sihir. Nah, selain kita bacakan di hadapan orang yang terkena sihir tadi, beberapa wirid ini tadi, kalimah thayyibah ini tadi juga bisa kita menggunakan tempat itu tadi yang sudah kita baca, beberapa wiridan yang saya sebutkan tadi. Ya, ini bisa diminumkan, ya, diminumkan kepada orang yang terkena sihir. Kemudian juga bisa untuk digunakan untuk mandi. Ya. Kemudian juga bisa disiramkan di pekarangan rumah, ya. Kita siramkan di sekitar teras, bisa juga di atas rumah kita atau di gentengnya atau tempat usaha kita. Ya, mungkin ada orang yang berniat mengirim sihir di tempat usaha atau toko kita. Ini juga bisa kita sterilkan dengan air di tempat itu tadi yang sudah kita bacakan beberapa ayat Al-Quran atau surat pendek ini tadi. Nah, sebelum kita fungsikan, sebelum kita gunakan ini, terlebih dahulu kita masukkan garam. Ya, kita masukkan garam di air yang telah kita bacakan beberapa surat Al-Quran tadi. Ya. Nah, setelah kita kasih garam, kemudian bisa kita gunakan untuk mandi, kemudian untuk kita siramkan di tempat rumah kita, di kediaman rumah kita, atau di tempat usaha kita, insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi orang yang terkena sihir tadi akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya semuanya atas izin Allah. Terus kalau kita ingin mendapatkan penangkal dari orang jahat, ilmu sihir, maka kita baca beberapa surat tadi yang telah saya sebutkan. Insya Allah kalau ini sering kita amalkan, tentunya keluarga kita semuanya akan terhindar dari ilmu jahat atau ilmu sihir yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang tidak suka dengan keluarga kita. Tentunya kita semuanya akan mendapatkan lindungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keselamatan dimanapun kita berada, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Silahkan untuk bisa diamalkan amalan yang telah saya sebutkan tadi.
Insya Allah dengan kita niat ikhlas, dengan kita niat yakin, apa yang kita hajatkan, apa yang kita niatkan ingin membantu orang, menolong orang, akan dikabulkan, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa bacaan tadi yaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 100 kali, kemudian sallallahu ala Muhammad 100 kali, kemudian syahadat 10 kali, Al-Fatihah 10 kali, Al-Falaq 10 kali, kemudian An-Nas 10 kali, Al-Ikhlas 10 kali, kemudian ayat kursi sebanyak 10 kali. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.